Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiarti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 dari LPTK Universitas Yahkuala. Saya akan melaksanakan praktik rancangan pembelajaran rencana aksi yang pertama. Saya menggunakan model PBL, Problem Based Learning. Ibu awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa sehat. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin berdoa. Mari kawan-kawan, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Dengan berdoa, pelajaran yang kita dapat insya Allah dapat bermanfaat untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar. Sebelum belajar kita menyanyikan lagu nasionalis dulu, lagu Indonesia. Silakan tegak semua anak-anak. Indonesia lahirku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, duduk kembali. Oke, anak-anak, sebelum pelajaran dimulai seperti biasa, kenapa tadi kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum pelajaran dimulai? Siapa yang tahu? Untuk apa coba saya? Menumbuhkan? Rasa cinta. Iya, menumbuhkan rasa cinta tanah air ya, menumbuhkan rasa cinta, menumbuhkan sikap nasionalisme. Oke. Nah, hari ini ada yang tidak berangkat? Ada semua, alhamdulillah, artinya anak-anak sehat semua ya. Setelah itu kita literasi dulu. Sebelum belajar kita harus membaca sebentar atau literasi. Yuk, silakan dibaca semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Operasi hitung campuran bilangan caca. Maksud dari operasi hitung campuran bilangan caca ini adalah dalam suatu soal terdapat lebih dari satu operasi hitung. Untuk mengerjakannya harus dengan urutan yang benar. Untuk cara mengerjakan
Selanjutnya, materi hari ini adalah operasi hitung campuran bilangan cacat. ya. Untuk hari ini kita belajar tentang operasi hitung campuran bilangan cacah. Di mana adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah anak-anak mampu ya menentukan bentuk operasi hitung, mampu menyelesaikan soal operasi hitung campuran dengan benar, mampu menyelesaikan soal dengan bentuk operasi hitung campuran dengan benar dan dapat menyampaikan strateginya ya. Oke, selanjutnya nah di sini ibu ada masalah, artinya ada soal. Nantinya anak-anak coba dikerjakan bagaimana cara penyelesaian soal di atas ya. Kerjakan soal berikut bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, nanti setiap kelompok setelah diselesaikan, setiap kelompok maju ke depan mempresentasikan. Nah, setelah itu kita bahas bersama-sama. Apakah hasil anak-anak tersebut sudah benar atau belum ya? Oke, silahkan buka buku tulisnya. Silahkan dikerjakan soal berikut bagaimana cara penyelesaiannya. Berkelompok saja, ayo berkelompok. Silahkan dikerjakan. Yuk ditulis soalnya. Ayo ditulis. Silahkan ditulis dan bagaimana cara penyelesaiannya. Oke. Jadi anak-anak kan belum tahu konsepnya. Terus kerjakan dulu kira-kira bagaimana cara penyelesaian soal tersebut. Yang jelas dari setiap kelompok berbeda caranya ya. Coba dikerjakan. Ibu kasih 5 menit, ibu kasih waktu 5 menit ya. Nah, caranya gimana? Konsepnya gimana? Coba. Langsung saja itu, soalnya ditulis. 5 menit ya. Ayo, bagaimana kira-kira? Ayo. Apakah berurutan? Apakah bagaimana ya? Coba diselesaikan dulu bagaimana solusi anak-anak menyelesaikannya. Ya, ayo. Kerjakan berkelompok, nggak bareng-bareng. Ya, ayo dari sini dulu, misalkan segini. Nah ini tambahin dulu, tambah sini, tambah sini ya. Ayo, silakan ya. Ya. Nah ya, pintar. Cari solusinya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oke, sudah semua ya. Silakan disimpan dulu jawabannya. Nah, sekarang dari soal tersebut ada berapa operasi hitung bilangan campuran? Ada apa saja di situ? Coba.
Nah, untuk itu dari soal tersebut apa yang anak-anak dapatkan? Apa yang menurut anak-anak perubahan? Yang mana? Tentang bagaimana apa? Tentang apa? Cara penyelesaiannya? Sudah bisa belum? Hah? Belum? Oke, nah kalau belum, sekarang kita simpan dulu jawabannya. Kita lihat materi kita hari ini ya. Kita lihat pemahamannya. Nah, sebelum kita ke materi, kita nyanyi terlebih dahulu. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Ayo kita menghitung operasi campuran, kerjakan lagi untuk bagian dalam kurung. Keluarlah dibagi ketiga tambah kurang dari kiri lalu kanan. Ayo kita menghitung operasi campuran, kerjakan lagi untuk bagian dalam kurung. Keluarlah dibagi ketiga tambah kurang dari kiri lalu kanan. Oke. Nah, sekarang setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran bilangan. jika ada materi yang penting silakan dicatat ya. Lebih jauh, mari kita berdoa terlebih dahulu. Materinya, lihat dulu videonya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dilihat dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Langsung saja kita berbicara tentang bilangan cacah, karena kita ingin belajar tentang operasi hitung campuran bilangan cacah. Kita harus tahu apa itu bilangan cacah. Ya, jadi bilangan cacah itu adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif. Jadi nggak ada yang negatif, yaitu 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Dengan kata lain, himpunan bilangan asli yang ditambah dengan 0. Bilangan aslinya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, tinggal ditambahin dengan 0. Nah, tadi yang seperti yang saya bilang, bilangan cacah ini selalu tidak bertanda negatif, berarti semuanya positif. Nah, jadi bilangan cacah itu adalah mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, sekarang kita berbicara tentang aturan operasi hitung campuran. Nah, di situ ada aturan. Nah, sekarang perhatikan, di sini ada tangga. Tangga ini ada menunjukkan yang mana operasi yang lebih kuat. Yang pertama, yang lebih kuat ini nanti yang kita operasikan terlebih dahulu. Ada yang berada di dalam kurung, kemudian perkalian atau pembagian, penjumlahan atau pengurangan. Nah, jadi untuk yang berada di dalam kurung, ini operasi yang berada di dalam kurung ini dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian urutan selanjutnya perkalian atau pembagian. Perkalian atau pembagian ini dikerjakan terlebih dahulu sebelum penjumlahan dan pengurangan. Tapi tetap yang paling pertama dikerjakan kalau misalnya ada yang berada di dalam kurung, maka itu yang dikerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Baru urutan terakhir itu penjumlahan atau pengurangan. Nah, penjumlahan dan pengurangan dikerjakan setelah mengerjakan operasi perkalian atau pembagian. Nah, terus kalau misalnya sama-sama kuat nih, misalnya ada perkalian dengan perkalian atau perkalian dengan pembagian, maka yang dikerjakan itu adalah yang paling kiri, atau misalnya penjumlahan dengan penjumlahan, pengurangan dengan pengurangan, atau pengurangan dengan penjumlahan, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang paling kiri. Perhatikan ya. Langsung ke contoh. Ya, ini ada 325 tambah 75 kurang 50 sama dengan, nah, kita lihat dulu ya. Nah, ini ternyata operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan ini posisinya sama ya, sama-sama
kuat. Karena sama-sama kuat, maka kita operasikan terlebih dahulu yang paling kiri. Nah, ini 325 tambah 75. Berapa 325 tambah 75? Betul, itu adalah 400. Nah, sudah 400, kemudian ini ya, tinggal kita lanjutkan. 400 kurang 50, itu hasilnya betul 350. Lanjut ke contoh 2. 300 bagi 25 kali 50 sama dengan, kita lihat ya, ini sama-sama kuat, pembagian dan perkalian sama-sama kuat. Makanya kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri ini 300 dibagi 25. Berapa 300 bagi 25? Betul, 12 kali ya, kali 50 ya. 12 kali 50 itu sama dengan iya, betul 600. Kita lanjutkan ke contoh 3. 300 tambah 30 bagi 5 sama dengan, nah sekarang kita lihat nih dari urutannya. Oh, ini ada pembagian ya, pembagian, maka yang kita operasikan terlebih dahulu penjumlahan dan pembagian. Oh, yang lebih kuat ini ya, pembagian lebih kuat dari penjumlahan, maka kita operasikan terlebih dahulu adalah 30, ini duluan ya, 30 dibagi 5, itu hasilnya berapa? Ya, benar 6, hasilnya 6. Saja berarti 300 tambah 6. Iya, betul 306. Contoh selanjutnya, contoh 4. 300 bagi 25 tambah 75, ini dalam kurung ya. Kita lihat nih. Ya, ini yang di dalam kurung, ini yang paling kuat ya. Ini yang kita operasikan terlebih dahulu, walaupun ini penjumlahan, tapi dia berada di dalam kurung, maka ini kita kerjakan terlebih dahulu ya. Dikerjakan terlebih dahulu berarti ini ya. 25 tambah 75 itu sama dengan 100, hingga 300 bagi 100 itu sama dengan 3. Gak gampang ya? Gampang. Ya, kita review nih pelajaran kita hari ini. Jadi cukup kita buat tangganya. Yang paling kuat itu adalah yang berada di dalam kurung. Kemudian yang selanjutnya perkalian atau pembagian. Kemudian penjumlahan atau pengurangan. Nah, saya ada tantangan buat kalian. Ini ada angka 5, 8, 20, 4 sama dengan 45. Ini operasi hitung, tanda operasi hitungnya belum ada nih, belum dimasukkan di sini, belum ada. Nah, jadi silahkan tambahkan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, atau dimasukkan ke dalam kurung di antara bilangan-bilangan di atas agar kalimat matematika ini menjadi benar. Ya, nanti silahkan tuliskan di kolom komentar. Dari video tersebut, anak-anak sudah melihat videonya semuanya? Sudah. Nah, sekarang kita ringkas seperti ini dari video tersebut ya. Nah, bilangan caca ini ya adalah bilangan yang terdiri dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Artinya, bilangan caca itu merupakan himpunan bilangan bulat yang tidak negatif. Artinya kalau yang tidak negatif itu adalah bilangan positif ya. Seperti 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu ya. Apa itu bilangan caca tadi saya? Merupakan apa?
Himpunan. Himpunan bilangan Ya, coba suaranya mana suaranya? Bilangan caca merupakan himpunan bilangan bulat yang tidak negatif. ya, artinya bilangan yang positif. Oke, selanjutnya. Nah, operasi hitung bilangan caca itu terdiri dari tadi anak-anak sudah menyelesaikan masalah kan? Ada apa? Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, jadi untuk lebih mudahnya bisa disingkat dengan kata baku atau kali, bagi, tambah, kurang, ya. Nah, kalau bahasa kita bahasa Jawa pengkorolan sudo. Nah, ya. Nah, tapi kita gunakan bahasa Indonesia kata baku, kali, bagi, tambah, kurang. Artinya yang kita selesaikan dulu adalah kali dulu, bagi dulu, ya kan? Baru tambah dan kurang. Tadi kan sudah belajar konsep-konsepnya kan? Nah itu, oke. Selanjutnya, nah bilangan caca juga bisa didefinisikan bilangan asli ditambah dengan bilangan nol. Tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, urutan pengerjaan operasi hitung campuran bilangan caca ada urutannya atau ada konsepnya. Yang pertama, tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Itu yang pertama, tanda kurung. Yang kedua, operasi yang sama kedudukannya dikerjakan urut dari depan ke sebelah kiri. Jadi urutan. Jika dia sama kedudukannya, artinya sama kedudukannya itu seperti tambah dengan kurang, itu sama kedudukannya. Kali dengan bagi itu sama kedudukannya, ya. Nah, jadi itu bisa dikerjakan urut dari depan atau sebelah kiri. Selanjutnya, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu, setelah itu mengerjakan operasi penjumlahan dan pengurangan itu. Jadi konsepnya adalah tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Terus selanjutnya apa? Operasi yang sama kedudukannya dikerjakan urut dari depan atau sebelah kiri. Oke, selanjutnya. Operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Setelah itu mengerjakan operasi penjumlahan dan pengurangan. Artinya yang pertama konsepnya itu atau urutan pengerjaannya yang pertama, ulangi lagi ayo bareng-bareng. Tanda kurung dikerjakan terlebih ya, dahulu. itu kuncinya ya. Yang kedua, Operasi yang sama kedudukannya dikerjakan urut dari depan atau sebelah kiri. Ya, berikutnya Operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Setelah itu mengerjakan operasi penjumlahan dan pengurangan. setelah anak-anak mengetahui konsep dari operasi hitung campuran bilangan caca, anak-anak akan lebih mudah mengerjakan soal tersebut. Jadi anak-anak sudah nggak salah lagi. Kalau yang tadi misalkan dikerjakan urutan dari sebelah kiri ya, katanya di situ ada tanda tambah, ada bagi, ada kali. Nah, mana itu yang duluan dikerjakan? Oke, sampai sini paham? Oke, selanjutnya. Nah, di sini konsepnya. Jadi yang dikerjakan lebih dulu adalah tanda kurung. Setelah itu kali dengan bagi. Ini kedudukannya sama. Jadi kalau kedudukan sama dikerjakan mana yang duluan. Misalkan perkalian yang duluan, artinya perkalian yang dikerjakan terlebih dahulu. Itu selanjutnya pembagian. Terus yang ketiga penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini adalah kedudukannya sama. Jika kedudukannya sama, tadi bagaimana? Dikerjakan dari yang paling depan atau sebelah kiri berurutan, ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini aturan operasi hitung campuran. Tadi sudah lihat di video kan, di sini kan? Yang dikerjakan pertama adalah di dalam tanda kurung. Setelah itu perkalian
Ya. Pembagian. Setelah perkalian pembagian baru penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya jika sama kuat artinya kedudukannya sama tadi loh ya. Yang kedudukannya sama tadi apa? Kali dengan bagi. Terus tambah dengan itu kedudukannya sama. Pengerjaannya urut dari sebelah kiri. Oke, paham anak-anak? Oke, selanjutnya ini hasil dari kelompok kamu tadi yang kamu kerjakan ya. Yang pertama tadi kan ibu kasih masalah kan. Nah, ini dari hasil kelompok 1. Kira-kira pengerjaannya sudah benar belum ya? Oke, sekarang kita bahas bareng-bareng. Oke. Nah, ibu tulis lagi 15 ditambah 20 kali 4 kurang 20 dibagi 4 ya. Nah, caranya ya, pertama tulis lagi soal ini ya. Nah, di sini sebelah sini 15 ditambah 20 dikali berapa? 4 dikurang berapa? 20. Nah, terus dibagi 4. Oke. Nah, caranya kita kelompokkan dulu. Artinya kita lihat konsep tadi. Yang di sini ada operasi hitung apa saja? Tambah, kali, kurang. Nah, di antara di sini yang paling duluan dikerjakan yang mana coba? Kali sama bagi. Di sini ada kali dengan bagi. Tadi sudah dikatakan jika kedudukannya sama dikerjakan lebih awal. Urutannya apa di sini yang lebih awal? Perkalian. Artinya yang perkalian ini kita kasih kurung seperti ini loh nak. Nah, setelah itu ada perkalian terus ada apa lagi? Berarti pembagian kita kurung. Nah, baru kita mudah dalam mengerjakan. 15 tulis lagi. Terus, nah baru 20 dikali 4 berapa sayang? 2 dikali 4 berapa? 8. Artinya tinggal tambahin 0 berapa? 8. Iya. Terus dikurang. Sekarang yang pembagian. Kalau sudah dikasih dalam kurung ini artinya gampang ya. Kerjakan terlebih dahulu. 20 dibagi 4 berapa? Ayo. Iya, pinter. Baru sekarang kita hitung. Tambah dengan kurang sama kan kedudukannya. Nah, berarti mana yang duluan? Ya, 15 ditambah 80 berapa? 90 nih. Kurangi 5. Berapa hasilnya? 90. Gimana hasil kelompok 1? Kelompok 1 hasilnya 135. Sedangkan yang benar 90. Nah, artinya anak-anak sudah tahu konsep. Jadi nanti kalau ibu kasih tugas, kasih LKPD, lembar kerja siswa ya. Nah, anak-anak harus bisa mengerjakan masalah seperti ini. Oke, paham? Paham. Sampai sini ada yang mau tanya? Oh ya, kita bahas dulu yang dari kelompok 1. Tadi ngitungnya langsung ya 15 tambah 20 35. Langsung dikali 4. Terus dikurang 20 dibagi 4 ya. Nah, seperti itu. Artinya yang anak-anak kerjakan kurang tepat. Jadi setelah tahu konsep, anak-anak baru paham cara pengerjaannya. Oke? Paham sampai sini? Nah, kalau paham, contoh lagi. Kalau cuma contohnya 1. Nah, ini hasil kelompok 2. Kita bandingkan hasilnya. Nah, yang benar 90. Nah, punya kelompok 2 bagaimana tadi cara mengerjakannya? 35 dikali 4 dulu ya. Oh, ini dijumlahkan urut sama dengan yang tadi ya. Nah, tapi ini yang 20 dibagi 4 dulu. Hasilnya 30. Nah, sekarang kita lihat yang kelompok. Nah, kelompok 3 hasilnya nggak sama juga. 18 ya. Oke, nah
Hasilnya berapa di sini? 18. Oke. Anak-anak berarti tadi 15. Oh, ini dikali dulu. 20 dikali 4 ini 80. Terus 20 dibagi 4 ya. Nah, artinya di sini penjumlahan dengan perkalian itu lebih dulu perkalian. Jadi kalau dikerjakan urut dari sebelah kiri kurang tepat. Jadi yang benar adalah jawabannya 90. Bagaimana? Paham belum? Paham. Oke. Kalau paham perlu hasil yang benar ya yang kita kerjakan tadi. Nah sekarang ini ada contoh soal lagi seperti itu. Itu ada berapa operasi hitung campuran? Kan mana dulu? Hah? Ayo, sama nggak kedudukannya? Sama nggak kedudukannya bagi dengan kali tadi? Kedudukannya sama. Artinya kalau kedudukannya sama, kita kerjakan dari sebelah kiri. Caranya tadi kan gampang kan? Tulis lagi. 300 dibagi 25 kali. Nah, mana yang kita kasih tanda kurung dulu? Yang pembagian. Nah, 300 dibagi 25. Ayo berapa? Ya gitu. Ayo berapa? Ayo berapa? Ayo gimana? 300 dibagi 25 berapa? Berapa? 12. Yang lain? Ayo yang lain. Ya dihitung dulu coba. 12 dikali 25 benar nggak 300? Coba, ayo. Kalau jawabannya benar 12. Nah, jawabannya tadi kata kawannya 12. Nah, cara menghitungnya supaya benar nggak sih 300 dibagi 25 itu 12? Caranya 25 dikali 12 kan kata kamu tadi hasilnya ya nak ya? Oke, kita hitung. 5 dikali 2 berapa? 10. Nah, coba 2 kali 2 tambah 1 5 kali 1 2 kali 1 jumlahkan 0 terus 10 simpan 1. Ternyata hasilnya 300. Benar ya kan? Berarti di sini 2 kali 50. Ya, hitung 12 kali 50. Kemarin sudah Ibu ajari. Jika ada perkalian ada nolnya, berarti nolnya disimpan. Tinggal 12 dikali 5. Nanti nolnya tinggal ditambah. Yuk, coba itu. Berapa? Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kalau nggak ada, Ibu ada soal 1, nanti siapa yang berani maju? Oke? Ya. 25 ditambah 70. Nah, itu ada dalam kurungnya. Nah, bagaimana kawan-kawan kerjakannya? Artinya yang di dalam kurung itu dikerjakan terlebih dahulu. Berarti yang 300 ditulis lagi di sini. Nah, terus dibagi berapa di situ? 100. Iya, bantu kawan, dibagi berapa kawan? 1. Nah, sama dengan 3. Oke, tepuk tangan ya. Oke, terima kasih. Gimana? Paham semuanya? Oke. Nah, jika soalnya tidak diberi dalam kurung, tadi kan sudah dikasih dalam kurung kan tadi kan? Nah, yang tadi soalnya sama kan? Nah, ini soalnya sama kan? Nah,
Tapi yang kedua tidak ada tanda kurungnya, nanti hasilnya juga lain, ya sayangnya. Iya. Nah, di sini kan 300 dibagi 25 ditambah 75. Artinya di sini yang dikasih dalam kurung yang mana? Ini kan 300 dibagi 25 tambah 70. Mana yang dikasih dalam kurung duluan? 20. Yang iya, 300 bagi 25. Nah, seperti itu. Baru 300 bagi 25 tadi berapa? 12. Terus ditambah 70 nih berapa? 90. 5 tambah 2 7. 7 tambah 1 Nah, berarti punya ibu salah kan? Nah, di sini adalah sama nggak hasilnya dengan yang tadi? Beda kan? Karena yang soal yang pertama tadi sudah dikasih dalam kurung, artinya sudah beda cara pengerjaannya. Paham sampai sini? Oke, kalau paham ibu. Anak-anak, dari penjelasan ibu materi operasi hitung campuran bilangan cacat sampai sini ada yang mau tanya? Coba. Oh iya, pintar ayo. Berarti cara pengerjaannya secara berurutan sesuai konsep operasi hitung. Iya, bentar. Ada yang mau jawab kawannya? Oh, kalau nggak ada ibu jawab ya. Iya sayang, benar, pintar sekali. Berarti pengerjaannya sesuai operasi itu campuran ya. Sesuai dengan konsepnya. Konsepnya apa tadi yang pertama? Tanda kurung Dikerjakan ya. Terus yang kedua, operasi yang sama kedudukannya dikerjakan urut dari depan. selanjutnya Operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Setelah itu mengerjakan operasi penjumlahan dan pengurangan. itu konsep dari pengerjaan operasi hitung campuran bilangan cacat. Ya benar sekali. Tepuk tangan untuk pertanyaan ada tadi sudah contoh soalnya. Oke, ibu ada LKPD ya. Nah, ini adalah LKPD anak-anak lembar kerja. Kerjakan secara kelompok ya. Nanti kalau sudah selesai, presentasikan di depan kelas setiap kelompoknya masing-masing. Oke, siap? Oke, siap? Siap. Yang semangat dong. Yuk, biar semangat, kita tepuk semangat dulu. Ayo, tepuk semangat. Nah, setelah sudah semangat, lihat LKPD-nya. Nah, di sini ada petunjuk LKPD-nya, dibuka petunjuknya ya. Ayo kita mengerjakan LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Nah, satu, ayo kita berdoa sebelum mengerjakan LKPD. Nanti berdoa ya, menurut agama. Terus yang kedua, buatlah kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang ya, buat kelompok. Jawablah semua pertanyaan yang ada di LKPD. Terus yang kelima, diskusikan dengan teman sekelompokmu. Yang keenam, bacalah hasil pekerjaan depan kelas. Oke. Berikutnya, nah, tulis nama anggota kelompokmu ya. Siapa saja di sini? Oke, nama kelompoknya misalkan kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3 ya. Anggotanya siapa saja tulis di sini. Oke. Setelah itu, nah, anak-anak mengidentifikasi masalah. Tulislah langkah-langkah melakukan operasi hitung bilangan cacat. Nah,
tulislah langkah-langkahnya. Ayo di situ nanti ditulis langkah-langkahnya. Tadi kan ada gimana? Kerjakan apa dulu? Nah, terus setelah itu apa? Setelah itu apa? Nah, itu kan konsep dari operasi hitung campuran bilangan caca. Oke. Terus selanjutnya, nah, perhatikan soal di bawah ini. Oke. Pertama berarti kita kerjakan ini dulu. Oke, sekarang kita kerjakan ini dulu. Tuliskan langkah-langkah untuk melakukan operasi hitung campuran bilangan cacah. Ayo, tuliskan. Ada berapa tapi tuliskan semuanya. Ayo tuliskan, diisi di situ. Ya. Pertama apa tadi? Ya, kerjakan apa dulu? Gitu. Kerjakan apa dulu tadi? Kerjakan tanda apa? Tanda bu. Nah, ya tulis ya. Ayo tulislah. Ya di situ. Nah. Ya tulis di sini. Kerjakan tanda bu. Bisa kawan yang dekat sini, dekat nggak apa-apa. Kalau jauh. Terus yang kedua, ayo. Ini dekat sini, dekat kawannya. Nah. Apa yang kedua tadi kerjakan apa nih? Tadi apa? Jika sama kedudukannya tadi gimana? Terus kerjakan apa? Ya, kerjakan. Kerjasamanya, Roni kerjasama. Nah di sini ada penilaian sikap, keterampilan, ya, kerja, hasil identifikasi ini dimasukkan ke sini, ya. Oke, ya kerjasamanya. Kalau ada yang nggak jelas, ditanyakan, ya.
lagi ya, masih 5 menit lagi, ini masih ada waktu. Yuk kerjakan referensi dulu, kita di situ dulu. Semua ya LKBP-nya ya, paham? Ya, lanjutkan kerjakan. Semakin anak-anak aktif, semakin berat doa nilainya. Yo
kesimpulan sudah kesimpulannya. Coba dibaca ya kesimpulannya, apa kesimpulannya, coba. Bagaimana kesimpulan yang kalian dapatkan dari penyelesaian masalah tersebut? Jawab. Cara penyelesaiannya lebih mudah dibuat dalam kurung dulu. Paham sekarang? Paham. Konsepnya. Ayo, mana suaranya? Ada samanya yang suaranya. Roni, Roni ke situ Roni. Bisa ke situ Roni. Sini aja nggak apa-apa sini Roni. Ya Roni situ. Ayo, ayo. Ayo. Ya silakan. Oke, ada kesulitan? Gak ada ya? Gak ada, pinter. Yuk. Kalau sudah sekarang presentasikan dulu ya, presentasikan dulu setiap kelompok. Silahkan bacakan hasil dari kelompoknya masing-masing ya, silahkan dibaca ke depan ya hasilnya tadi. Silahkan ke depan sini, ayo. Isna apa kedua kelompoknya? Baca itu hasil kamu. Yang itu lah. Nah itu dari pertama sini, maju ke depan sini. Nah, habisnya baca dari yang ya. Oke, langkah-langkah. Nah, coba dengarkan kawannya, simak. Langkah-langkah untuk melakukan
evaluasi hitung campuran bilangan cacah. 1. Kerjakan tanda kutip. 2. Kerjakan pembagian dan perkalian terlebih dahulu. 3. Kerjakan penjumlahan dan pengurangan. Oke. Setelah itu, yang pertama, Ada berapa operasi hitung dalam soal tersebut? Sebutkan. Ada 4, yaitu tambah, kurang, lebih, kali. 2. Menurut kamu, apakah perlu dalam menyelesaikan soal di atas dikelompokkan dulu? Jelaskan. Jawab, perlu karena mempermudah cara penyelesaiannya. 3. Bagaimana solusi yang tepat dalam penyelesaian soal di atas? Jawab, solusinya dikelompokkan dulu. Bagaimana kesimpulan yang kalian dapatkan dari penyelesaian masalah soal tersebut? Jawab, cara penyelesaiannya lebih mudah jika dalam ulang dulu. nah kesimpulannya. Oh, sudah, kesimpulannya ulangi lagi kesimpulannya. Bagaimana kesimpulan yang kalian dapatkan dari penyelesaian masalah soal tersebut? Cara penyelesaiannya lebih mudah dibuat dalam dulu. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Dari hasil kawannya tadi, kesimpulannya seperti itu. Menurut anak-anak gimana itu kesimpulannya? Apakah sudah benar? Apakah bagaimana? Ayo silakan dijawab. Yang keras suaranya. Oh iya. Oke, tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan ya, silakan dulu. Tepuk tangannya yang serempak dong. Oke, alhamdulillah LKPD sudah selesai semua. Anak-anak sudah presentasikan. Sekarang berikutnya Ibu ada evaluasi. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Ayo kerjakan. Ini secara mandiri ya, bukan secara kelompok. Ini secara mandiri. Oke? Silakan dikerjakan. Ayo silakan dikerjakan. Ya, dikerjakan tulisnya mana yang kerjakan secara ya, kerjakan nomor 1 sampai 4. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Oke, silakan dikerjakan. Itu secara mandiri. Iya, nanti dikasih. Oke, silakan dikerjakan. Jadi soalnya tadi kan sudah tahu konsep-konsepnya. Oke, silakan dikerjakan.
5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Ya. Oke, dan silakan dikumpulkan. Kasih lihat. Kumpulkan saya. Kumpulkan. Oh iya, itu kasih lihat. Oke, sudah kumpulkan semuanya. Ayo kumpulkan di depan sini ya, kumpulkan semuanya ya. Semuanya taruh di meja ibu sini ya. Dan selanjutnya ya, sini kumpulkan ya. Nilai. Ya, itu yang itu kumpulkan ya, kumpulkan. Ayo kumpulkan. Boleh. Ya, Rani. Kumpulkan. Ya, itu, ayo. Aca. Sudah. Oke, alhamdulillah anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang operasi hitung bilangan cacah. Operasi hitung campuran bilangan cacah. Alhamdulillah anak-anak nilainya sudah cukup bagus. Nah, dari pembelajaran ini pembelajaran yang kita pelajari hari ini, apa saja yang kalian pelajari hari ini? Coba, apa saja tadi? Tentang apa? Operasi? Iya. Yang kedua, kesulitan apa yang kalian temukan? Coba, kesulitan apa yang anak-anak temukan? Dalam mengerjakannya, terus mengelompokkan ya? Iya, dalam mengelompokkan. Terus bagaimana pendapat kalian setelah melaksanakan pelajaran ini? Senang kan? Senang. Menurut kalian pelajaran ini sangat menyenangkan atau gimana? Menyenangkan. Terima kasih. Untuk pelajaran berikutnya, anak-anak
Masih materi operasi hitung campuran bilangan cacah, namun masuk ke soal cerita. Baik anak-anak, sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, Isna dipimpin berdoa. Yuk. Mari kawan-kawan. Berdoa. Sebelum pulang, ayo berdoa. Oke, berdoa selesai. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pulang saling dulu dari sini. Ya.